Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan eh, mata kuliah pengantar teknologi informasi, khususnya materi internet dan komputasi awan. Baik, saya akan menyampaikan materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu internet? Jadi, saya kira sudah pada paham semuanya, tapi saya mencoba menjelaskan bahwa internet itu adalah jaringan besar. Jadi teknologi sekarang ini atau disebut teknologi global, ya, jaringan yang sangat besar yang saling berhubungan, jaringan-jaringan komputer, ya, orang-orang ya menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia. Jadi melalui telepon, satelit, eh, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Jadi eh, internet ini berkembang sekitar tahun 90-an. Jadi 90, ya 90 berapa itu di Indonesia itu mulai, yang saya tahu 96 ke atas itu, bahwa orang mau connect telepon syaratnya harus punya internet, harus punya sambungan telepon PSTN itu, kemudian eh, tentu komputer ya, modem, kemudian ada apa namanya, eh, jasa internet provider. Jadi kita sewa jasa pelayanan internet itu. Jadi baru bisa menggunakan internet untuk bisa menjelajah ke dunia global. Artinya bahwa dengan internet ini kita bisa kemana-mana, artinya melihat apa saja yang kita inginkan. Nah, apa internet itu tadi sudah sampaikan bahwa eh, menurut bahasa Inggris, interconnected network, jaringan yang saling berhubungan. Di komputer satu dengan yang lain itu bisa berhubungan, walaupun platform yang berbeda bisa berhubungan. Jadi sistem jaringan yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol TCP/IP. Jadi kita sudah kenal ada protokol OSI, protokol TCP/IP, ya, dan sekarang ini khusus protokol TCP/IP, ya, transfer control protokol, IP protokol, untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jadi komputer apapun ini ya, platform apapun, misalkan ada Unix, ada Microsoft, ada Banyan, ada apa saja, asal ada protokol TCP/IP maka saling berhubungan. Jadi untuk ke apa? Untuk kepentingan bisnis tentu saja. Untuk apa? Pemerintah, terusnya. Ya. Jadi hal ini di dalam transmisinya, komunikasinya itu bisa unguided atau menggunakan tanpa kabel atau dengan kabel. Bisa jaringan optik, koaksial, sekarang sudah tidak lagi ya, kalau UTP dan sebagainya, ya. Dan bisa mengakses sumber daya. Jadi sumber daya apa? Sumber daya informasi, sumber daya data dan informasi, dokumen dan sebagainya, ya, surat elektronik dan seterusnya. Nah, ini manfaat dari internet, yaitu interconnected network, jaringan saling berhubungan. Nah, dari situ sejarahnya adalah internet itu pertama ya berasal dari penelitian yang dijelaskan oleh pemerintah Amerika, Perjalanan Amerika tahun 60, ya, membangun komunikasi yang kuat, bahkan digunakan untuk pertahanan, ya, nasional miliknya Amerika, ya. Ini tahun berapa ini? Jadi interconnected jaringan akademik militer regional pada tahun 1980-an. Nah, ini adalah daftar-daftar eh, nama domain. Jadi ya kita kenal namanya domain DNS dari negara dunia, biasanya diikuti belakang titik net. ID kalau Indonesia itu ID misalkan.
Kalau bisnis, com, ya, dan sebagainya. Ini memang ini standarisasi ya, standarisasi seperti ini. Jadi domain nama website yang diakhiri com, co, id, dan sebagainya. Nah, contoh-contoh Sia Bahrain, BHFM, Mikronesia, India In, dan sebagainya. Ini contoh ya. CN Cina, dan sebagainya. Dan ada bisnis kalau pendidikan ada sendiri. Jadi merupakan identitas jadi dot apa dan seterusnya. Nah ini BN, Vietnam dan sebagainya. Ini nama domain. Gitu ya. Ini nanti relasinya dengan IP. Nah, kalau mau saudara sekalian, kalau ingin membangun ya, atau kita ingin apa namanya, eh, ya membangun website atau bikin website, ya harus memiliki domain. Kemudian kita titipkan atau istilah dengan hosting ini kan sewa ya, tentu ya, sewa per tahun ya, sekian murah ini. Per tahun, jadi kalau tidak diperpanjang ya hilang gitu. Dan kita hosting ya, nah ini cara mendaftar. Nah, kemudian hosting itu menempatkan alamat itu di mana. Bisa kalau kita punya server bisa kita taruh di kita, tetapi ya tentu saja biaya operasional cukup tinggi karena kita gunakan list line untuk apa namanya layanan jasa internet itu. Nah, ini adalah hosting. Jadi kalau kita, jadi sesungguhnya sekarang ini eh, keniscayaan. Jadi internet itu merupakan kebutuhan. Tidak ada orang yang tidak menggunakan internet. Apalagi teknologi berbasis Android sekarang ini sudah marak. Setiap orang pasti, walaupun orang yang tidak punya pun nggak punya. Ya, sehingga teknologi internet ini sangat kayak apa kebutuhan primer begitu. Sehingga apapun informasi yang ini harus ya, terutama di dunia bisnis ya, kayak domain itu sudah merupakan kebutuhan. Pasti setiap bisnis atau setiap perusahaan ya harus punya domain. Juga kalau tidak punya server ya dititipkan, ini juga ada biayanya gitu. Nah, jadi juga terkait ya dengan yang lain. Nah, ini ada IP, address, alamat. Setiap komputer punya alamat. Ketika kita pakai internet ya identifikasi tentang alamat kita, apa namanya IP ya. Nah, ada kelas ya dalam pengguna internet, ada kelas. Jadi, kalau kita ini kan kelas C ya, kelas C itu 192 lebih kecil dari yang lainnya. Jadi misalkan alamatnya 192, 168, total sampai dengan 192, 168, 255. Ini contoh kelas internet. Nah, sumber daya internet apa ya? Ya, DWW, ya, seperti itu. Jadi DWW itu apa? Kita kenal dengan sebutan website adalah internet yang dapat menampilkan kumpulan informasi, gambar, suara, video, dan sebagainya. Kita dapat meroleh berbagai macam informasi. Jadi gitu. Diawali dengan www ya. Ada elektronik mail, sumber daya internet. Jadi email ya kan, bahwa sekarang ini ya akun harus punya. Kalau pakai HP mesti permintaan akun dalam rangka apa? Identitas, alamat. Setiap orang punya alamat gitu. Nah, sekarang apalagi standar-standar bahwa teknologi global ya, alamat itu kan unik ya. Setiap orang punya alamat yang unik atau akun ya. Jadi kalau kita tanpa memiliki ini ya berarti kita terputus, tidak bisa mengikuti teknologi global, informasi global.
nggak bisa menggunakan teknologi Android dan sebagainya ini karena ini keniscayaan ada kebutuhan kayak kebutuhan primer itu kalau kita ini kalau ketinggalan HP kayak ketinggalan apa gitu ya. Padahal jalannya itu memang penuh dengan teknologi. Nah, tergantung kita. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya ini, apakah untuk negatif atau untuk positif. Tapi dalam hal ini ya kita ini harus harus mengikuti, tetapi tanda petik kita untuk kegiatan positif. Teknologi apapun kalau digunakan negatif bisa saja terjadi. Nah, teman-teman informatika harus memanfaatkan sumber daya ini, sumber daya internet ini, sumber daya teknologi global ini untuk apa? Untuk kepentingan sekali lagi, untuk kepentingan membantu masyarakat memecahkan masalah gitu. Masalah apa? Bisnis itu ya. Masalah ya apa saja, sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, semuanya itu pasti menggunakan teknologi ini teknologi global. Kalau enggak ya terlindas itu. Tapi bukan merupakan satu-satunya dalam hidup ini, tetapi ini merupakan alat. Alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan. Oke. Nah, ada mailing list ya. Apa itu ya? Fasilitas email secara berkelompok. Gabung ya. Kita dapat bertukar informasi melalui email. Semuanya itu sumber daya. Kalau kita manfaatkan ya, nah, ini kan merupakan jaringan ya. Jadi salah satu teknologi dalam untuk meraih kesuksesan salah satunya adalah jaringan komunikasi, saling memberikan informasi positif dalam rangka kepentingan apa saja tadi sampai kepentingan ekonomi, sosial, masyarakatan, ya, pertahanan, keamanan, itu begitu. Nah, peran apa yang harus dilakukan oleh orang informatika ya mengembangkan itu, memanfaatkan, mengendalikan, ya terutama mendesain. Ya. Nah, ini ada juga internet intelligence, juga sumber daya, semuanya sumber daya. Nah, ini juga sumber daya FTP untuk kirim file. Jadi kalau kita coba kita baca, FTP merupakan suatu aplikasi yang dapat untuk mengirimkan data dari komputer satu ke komputer yang lain. Transfer ya, merupakan protokol-protokol tadi. Proses pengiriman data menjadi lebih mudah dan cepat. FTP. Ya, lagi namanya VoIP. Nah, ini kalau dulu awal-awal kita gunakan ini VoIP. Nah, sekarang sudah ada Android ya. Jadi suara WhatsApp tapi kita dial up pakai WhatsApp, telepon pakai WhatsApp. Itu lebih ekonomis. Kalau ya. Awal-awal tidak ada WA, ya VoIP kita gunakan. Untuk apa? Ekonomis. Kita menggunakan telepon ya malah ikut internet gitu ya. Ya, kita menggunakan internet juga pakai VoIP dan suara. Jadi sangat murah. Jadi satu kesatuan jadi bisa digunakan suara. Tapi ada aplikasinya karena VoIP itu bagian dari penggunaan internet ini ya. Adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara melalui internet. Jadi sangat murah. Ya. Luar negeri atau dalam negeri atau sebelah rumah bahkan ya sama saja. Cuma memang bedanya kalau satu provider itu lebih cepat, lebih suaranya lebih bagus dibandingkan provider yang lain. Misalkan kita ini satu provider ya seakan-akan lokal saja itu. Kalau lain provider ya melompat, ya itu masih data itu masih keliling-keliling dulu lagi ya, melalui eh, linknya itu. Nah, tergantung semuanya itu kan bisa dipelajari, kita bisa trace sungguhnya data kita itu kemana saja ini bisa. Telnet itu saya menjalankan aplikasi jarak jauh. Ini yang merupakan protokol ya untuk internet
maka untuk menyediakan fasilitas komunikasi berbasis teks, dua arah menggunakan koneksi virtual terminal. Jadi telnet nomor biasanya telnet alamat domain atau alamat IP-nya bisa ini ya. Saya pernah itu ya ketika menjalankan aplikasi pakai telnet saja bisa. Kita akses pakai IP yang dituju menggantikan domainnya. Memiliki berapa depan ya. Jadi memang sekarang kita bicara tentang cloud. Nah, ini teknologi terbaru ya, jasa-jasa cloud computing. Ini penawaran dari beberapa apa namanya perusahaan-perusahaan ya. Banyak sudah sekarang perusahaan menawarkan cloud computing, menyimpan data, aplikasinya ya tergantung kebutuhannya apa gitu. Nah, ini sangat memungkinkan cloud computing ya aplikasi, jadi bisa diakses lewat laptop, lewat ponsel, tablet, desktop dan sebagainya, bisa diakses di mana saja. Bahkan cuma persoalannya kan biaya. Di konsep ini digunakan menggambarkan konsep komputasi yang melibatkan jumlah komputer besar. Jadi kalau misalkan kita bisa saja bangun server gitu ya, tapi ya memang butuh apa ya consulting atau layanan bagaimana mempertahankan itu karena banyak faktor ya, karena kita harus membangun infrastruktur sendiri, jadi jaringan sendiri, server sendiri, menggunakan guided, unguided, artinya jaringan kabel juga kita gunakan, jaringan non kabel atau unguided kita bangun, nah, supaya ini termasuk menjaga kontinuitas layanan atau bandwidth-nya atau layanan supaya koneksinya itu continuous itu enggak putus nyambung ini. Apalagi kebutuhan menjalankan aplikasinya, aplikasi bisnisnya, misalkan kalau dunia pendidikan ya bisa informasi akademik, layanan dosen, layanan pendidikan dan pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat itu kan harus apa ya koneksinya harus continuous dan bagus koneksinya supaya apa layanannya lebih bagus. Apa arti ada sumber daya aplikasi kalau tidak di fasilitas infrastruktur yang bagus yang berdampak menjadikan kebosanan atau frustasinya pengguna sehingga tidak menarik lagi teknologinya dan tidak memecahkan masalah teknologinya itu. Nah, jadi kalau kembali ke cloud itu di prinsip kerjanya, jadi cloud itu bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data, seminimal memungkinkan pengguna untuk login ke internet yang tersambung ke program menjalankan aplikasi dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Jadi ya semuanya itu sudah diserahkan oleh providernya atau perusahaan yang bergerak dalam menyimpan data di mana. Jadi sistem ini memang sangat secure atau aman di mana tempat untuk menyimpan kita tidak tahu ya. Bahkan lawan usaha kita atau pesaing kita tidak tahu bahwa data kita simpan di mana. Jadi yang kedua infrastruktur seperti media penyimpan data, instruksi perintah pengguna simpan virtual melalui jaringan internet, kemudian data tersebut dilanjutkan ke server aplikasi. Di mana servernya? Nah, ya. Itu sudah rahasia. Itu banyak perusahaan sekarang daripada membangun sendiri sulit-sulit ya sewa saja. Nah, ini komponen-komponen layanan ya, cloud client, cloud service, cloud application, disimpan di sana, cloud platform untuk aplikasi contoh-contoh ini, cloud storage, dan sekarang ini kan banyak yang paling banyak itu ya menawarkan cloud storage, cloud infrastruktur ini. Sekaligus kadang-kadang itu tergantung biaya yang kita keluarkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya tentang internet. Saya kira banyak sekali yang perlu
sampaikan, tapi keterbatasan waktu ya. Banyak intinya bahwa lain-lain internet banyak sekali ya. Di dunia bisnis sekarang ya suatu keniscayaan, mau tidak mau teknologi internet harus digunakan. Karena itu ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.